Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema atau judul game kali ini adalah ketenangan cinta ya. Ketenangan cinta bagaimana? Apakah ketenangan untuk dirimu, cinta dirimu, ataupun yang lain, ataupun siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain ya di depan. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas ya, karena ya dia kadang lari, kadang bermain ya. Jadi maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dari Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, apa pesan semesta untuk ketenangan dari dirimu, dari cinta dan kebahagiaan Scorpio? Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi Scorpio dengan dirimu dan apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Wow, di sini ada Queen of Pentacle. Saya lihat di sini ya. Kamu itu lagi kekurangan duit ya, tetapi tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mungkin sekarang banyak halangan, hambatan, rintangan dalam pekerjaan ataupun apapun. Anggap itu proses dari perjalanan hidupmu. Ya, apa yang sudah pernah keluar dari dirimu ya anggap aja udah. Ya, kita cari lagi. Saya lihat di sini ada penyesalan ya. Ataupun mungkin kondisinya ada kekecewaan ya. Dulu saya bantu dia, sekarang kok saya susah dia nggak bantu saya. Ya udah biarin aja. Ya. Kenapa kamu berharap pada orang lain? Ya, kamu harus bisa berharap pada semesta. Minta kepada semesta, lindungi, limpahkan ya, supaya hidupmu jauh lebih baik, banyak rezeki, banyak cinta kasih, dan diberikan kebijaksanaan dan kesehatan ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, percaya bahwa ada perlindungan dari semesta untukmu Scorpio. Ya, saya lihat di sini kamu lagi mungkin kondisinya tidak baik-baik saja dalam hal keuangan, mungkin banyak cicilan, atau mungkin lagi nggak punya pekerjaan, ataupun bisnis lagi sepi ya. Tetapi ingat ya, semua ada jalannya, nikmati aja. Itu teguran juga satu saat, kamu pada saat di atas kamu tahu bahwa oh ternyata saya harus begini supaya uang saya nggak habis. Oh ternyata saya harus berteman dengan orang ini, karena orang yang begitu, model begitu ternyata munafik. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran pada saat kamu down, saat kamu jatuh ya. Jadi jangan berpikir negatif, wah Tuhan memberikan saya musibah. No, dari musibah itu ada sesuatu yang harus, ada hikmah yang harus kamu petik. Bukan hanya apa ya kalau dibilang kamu merenung marah dengan orang-orang yang pernah kamu bantu dulu. No, ya karena memang di sini saya lihat ada sakit hati. Ya, ataupun mungkin kamu ditipu, katanya mau dikasih proyek ini itu, pinjam duit, akhirnya belum dikembalikan, akhirnya kamu merana lagi, kamu yang harus capek menagih ya. Di sini ketenangan cinta ini kan ibaratkan kalian dicintai atau mencintai itu dari diri dulu. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari dari hati kamu. Hati kamu sekarang kondisinya lagi tidak baik-baik saja ya. Di sini ada Three of Swords, ada cinta yang membuat kamu stres. Ya, kita bicara hati, ada triparty. Entah kamu yang tergoda atau dia tergoda atau dia menggoda, ataupun mungkin kondisinya pasanganmu yang menyeleweng gitu, ya. Dimana pada saat kamu punya apa-apa dia datang, pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa bye. Jangan bawa-bawa saya. Kalau susah aja sendiri. Sehingga kamu merasa tidak adil.
Yang semesta mau tunjukkan bahwa itu orang tidak cocok untukmu. Kenapa kamu harus menangisi dia? Sekarang bangkit dari keterpurukan, supaya kamu tahu siapa yang sebenarnya tulus, siapa yang sebenarnya modus, yang hanya memanfaatkan kebaikanmu, yang hanya mau materi dari dirimu. Ya, banyak ibadah, banyak berserah. Semua sudah ada untukmu, disediakan kepadamu tuh, Queen of Cups. Tinggal kamu mau menerima itu tidak. Ini kan kesadaran kamu itu harus ada gitu, bahwa saya ini kaya, saya ini dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan. Sekarang saya mau menerima kekayaan dan kebahagiaan itu tidak. Malah kamu itu kayak macam seakan-akan saya harus mencari kebahagiaan itu, padahal diri kamu yang harus menciptakan. Karena ibaratkan gini, kamu tuh sudah mempunyai semuanya. Tuhan sudah memberikan kamu rezeki dari lahir ya. Tinggal kamu mau menerima tidak. Caranya menerima bagaimana? Naikkan vibrasimu, lebih berbahagia, lebih nyaman, santai. Pada saat kamu happy, pada saat kamu santai, hening, kamu menyerahkan semua ke semesta dan kamu bisa tahu apa yang semesta inginkan dan kamu jalani, itu akan mengantarmu untuk mengarah ke kesuksesan hidupmu dan kebahagiaan sesuai takaranmu. Karena terkadang Scorpio itu ikut mau takaran orang lain. Contoh rezeki dia, kamu mau juga. Padahal mungkin belum waktunya. Semesta kasih yang banyak segitu. Karena rezeki kita tuh beda-beda. Makanya tetap harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Ya. Ini kan ketenangan nih kan ibaratkan kamu rasa gerusu ya. Aduh, saya harus mempunyai ini, harus mempunyai begitu. Di usia ini kamu tuh punya target-target. Pada saat targetmu tidak sesuai, kamu down. Ataupun mungkin kondisinya kamu banyak hutang, bingung bagaimana cicilan saya tiap bulan nih, angsuran belum cukup padahal sudah mau jatuh tempo. Ataupun mungkin kondisinya kenapa ya saya sudah baik kok pasangan saya memperlakukanku kayak begitu. Banyak penyesalan dalam diri dan mempersalahkan diri sendiri. Padahal semesta baik untukmu. Dia mau kasih tahu bahwa itu tidak baik, orang-orang ini tidak baik untukmu. Dan mungkin cara langkah ini salah untukmu, jadi perbaiki. Tapi kamu masih ada di lingkungan toksik itu. Ya, contohnya pekerjaan yang kamu sudah tidak sesuai dengan passionmu, kamu masih mau di situ, akhirnya beban. Kalau kamu ibaratkan hatimu tidak nyaman, berarti pikiran alam bawah sadar atau jiwamu itu menolak loh. Tapi kamu tidak menyadari itu. Ini kita bicara kesadaran ya. Mungkin kalau secara logika, secara tenaga, oke, kamu bisa. Tetapi secara apapun kamu harus tahu bahwa dunia ini milik Tuhan, dunia ini milik semesta. Yang mana dia akan mengambilnya sesuai suka-suka dia. Jadi semesta mau kamu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bukan mengandalkan dirimu dalam segala hal atau mengandalkan orang lain. Karena saya lihat di sini lingkunganmu toksik ya. Lingkunganmu toksik. Bawaannya materi saja. Banyak orang yang munafik, banyak orang yang menghasut, ya, sikut menyikut untuk bisa mendapatkan duit. Five of Pentacles, di mana ada keserakahan, dan kamu pun ikut-ikut di situ, padahal itu bukan passionmu. Ya siapa sih nggak mau punya duit? Tetapi kalau dengan cara sikut menyikut, ya, dan akhirnya kamu juga ikut sikut menyikut, ikuti cara mereka yang salah, ya. Jadi semesta mau menyampaikan di sini, selalu bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini. Jangan melihat dari orang lain baru kamu bersyukur. Ya, wah dia punya mobil, besok saya harus punya mobil. Ujung-ujung kamu ambil kredit, bingung bayarnya bagaimana, angsurannya, kebutuhan tambah banyak, malah mungkin gak punya pekerjaan, penjualan sepi dan lain-lain. Tapi tetap memaksa. Harus. Apapun yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan itu. Ya kita punya target, tapi sesuai dengan kemampuan dan hoki kita. Kalau memang kita masih mampu ya gak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah gak mampu, ya itu berarti memaksa keadaan. Dan kasihan fisikmu, kasihan mentalmu. Karena bicara tentang harga diri. Ya. Nah ini, jadi bersyukur. Semesta mau kamu bersyukur dengan apa yang ada pada dirimu. Jangan melihat dari orang lain, tapi bersyukur membandingkan dirimu antara dirimu dengan masa lalu. Akhirnya kamu tahu, oh ternyata dulu tuh saya belum punya ini, sekarang saya sudah punya ini, wah saya bersyukur. Bukan melihat dari sisi kekuranganmu dan membandingkan dari kelebihan orang lain.
Itu yang kamu lakukan saat ini, membandingkan kelemahanmu dan membandingkan dengan kelebihan dari orang lain. Padahal kamu tuh harusnya membandingkan dirimu dengan dirimu di masa lalu. Dimana dirimu saat ini punya apa, dan itu yang kamu syukuri. Ya, supaya mendapatkan ketenangan kan gitu kan. Terkadang kita tidak bisa tenang ini karena mungkin pimpinan yang toksik, pekerjaan yang toksik, pasangan yang toksik, atau bahkan diri sendiri yang toksik. Karena menginginkan sesuatu ini ataupun mungkin merasa kecil sehingga saya harus meraih itu supaya saya bisa dihormati, supaya saya bisa dilihat. Atau ada kemarin, wah ternyata pada saat saya kere kamu begitu ya, tunggu ya, aku harus kaya. Ya nggak apa-apa kaya, tetapi kalau dalam tanda kutip kaya sombong itu kan arogan ya, maksudnya kayak gimana ya, kurang bagus. Itu tidak menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Bahkan itu memanfaatkan, hanya bisa memanfaatkanmu saja. Orang-orang yang akan datang itu hanya memanfaatkanmu saja. Kenapa? Karena cara kamu, pikiran kamu negatif. Jadi terkadang Scorpio tuh orang-orang negatif yang datang karena Scorpio punya hati negatif. Ya, saya harus kaya supaya saya dihormati. Jadi orang-orang yang hanya datang itu datang dalam hidupmu tuh hanya memanfaatkan kekayaanmu itu aja. Pada saat kamu sudah nggak kaya, mereka pergi dan kamu marah. Ya padahal sebenarnya kamu yang minta. Gimana sih? Ya. Jadi circle itu juga harus diperhatikan. Kalau kita ada circle toksik, ya jangan salahkan diri sendiri kalau kita bisa menjadi toksik untuk orang lain, bahkan untuk toksik untuk diri sendiri dari pikiran-pikiran kita. Di sini ada Five of Wands, di mana saya lihat di sini ada perdebatan-perdebatan. Ya. Kamu gak tenang ini kan karena banyak kecurangan-kecurangan dalam hidup. Bukan dari dirimu, tapi dari circle-mu. Dari lingkungan yang membentuk akhirnya kamu ikut terjerat seperti mereka. Dengan cara licik. Padahal kamu sudah tahu itu bahwa kehidupan saya itu gak baik di situ loh. Tapi aduh, karena saya harus, ya jadi mau tidak mau bagaimana dong Kak Ica. Padahal kamu tahu bahwa Tuhan itu ada jalan yang bagus yang Tuhan sudah memberi, yang akan berikan kepadamu. Sekarang itu kamu tuh lagi ribut dengan banyak masalah ya, ribut dengan diri sendiri, ribut dengan pasangan, ribut dengan mungkin keluarga. Ya, maafkan semuanya, nggak usah terlalu mau ribut-ribut. Kita hidup di dunia ini sangat disayangkan kalau hidup di dunia ini yang sementara ini hanya untuk keributan atau hanya untuk tidak bahagia. Kita kan harus bahagia. Dan sangat disayangkan kalau kita tidak bisa menjadi berkat untuk diri kita dan orang lain. Kita hanya menjadi toksik untuk diri kita dan bahkan toksik untuk orang lain. Nah itu kan sia-sia. Karena materi, karena duit, keserakahan. Siapa sih yang tidak mau duit? Ini kita mau duit. Tetapi kalau berlebihan ataupun terlalu ngoyo-ngoyo untuk dan memaksakan diri yang tidak baik. Ini yang saya bilang ya, yang tidak baik. Kalau seandainya saya sudah punya duit banyak, berarti readingan ini bukan untukmu. Karena ini readingan yang semesta mau sampaikan kepadamu adalah orang yang tertekan. Dan paling utama antara hati dan finansial. Untuk Scorpio. Dimana kamu tidak bisa tenang karena cintamu pergi, akhirnya kamu sakit hati. Uangmu habis, kamu merasa galau. Ya, merasa tertekan karena wah saya nggak bisa miskin nih Kak Ica. Ya kalau nggak bisa miskin, kenapa kamu hura-hura dari dulu, nggak nabung, nggak memanage keuangan dengan baik? Karena ikut gengsi. Saya takut miskin Kak Ica. Ya udah, bangkit kalau begitu. Jangan hanya takut, harus berani untuk bisa berinovasi apa yang kamu harus lakukan supaya bisa keluar dari keterpurukan kemiskinan itu. Ya. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Knight of Cups, ya. Dimana saya lihat di sini kamu merasa bahwa cinta itu kayak nggak terlalu butuh saya butuhnya duit. Dan pada saat ada duit, ya, saya bisa membeli apapun termasuk cinta. Ya memang pikiran kamu seperti gitu. Akhirnya yang datang orang-orang mata duitan aja yang datang kepadamu karena pikiranmu seperti gitu kan. Coba betul tidak? Ketik di kolom komentar. Pikiranmu tuh pasti begitu. Materi, pasti saya bisa semua dan orang pasti akan datang ke saya. Dan pada saat orang itu datang, dia hanya mau materimu. Karena apa? Kamu yang minta. Karena pikiranmu seperti gitu. Jadi semesta mengabulkan. Pada saat mereka memporotinmu, kamu kecewa, kamu marah. Loh, kamu yang minta. Gimana sih?
Ini saya ke pesan semesta dan coaching ya. Coaching itu biasa berbayar. Saya kasih kamu gratis. Jadi kalau saya ngomong banyak jangan bilang ngebacot. Karena ada beberapa orang-orang yang vibrasinya rendah bilang ngebacot. Kalau saya tidak peduli samamu, ya, saya nggak akan ngebacot. Jadi entah siapapun, kalau dia peduli pasti dia ngebacot. Tapi terkadang orang-orang vibrasi rendah mengatakan bahwa cerewet atau sok tahu. No, saya nggak sok tahu. Kalau memang kamu merasa saya sok tahu, ya keluar dari channel ini. Saya nggak panggil kamu kok. Dan kalau kamu melihat channel ini, berarti ada sesuatu yang semesta mau sampaikan kepadamu, perantaranya lewat saya. Harus berpikir positif. Karena ini teguran untukmu dari semesta, bukan dari saya. Ngapain? Saya nggak tahu apa-apa tentang kamu, saya nggak kenal kamu, saya nggak peduli sama kamu. Tetapi karena readingan ini dan saya terpanggil secara jiwa untuk menegurmu dari semesta, bukan saya nggak tahu siapa kamu. Nah itu ya, jadi harus cerdas. Nah sama seperti kamu kan, pemikirannya tuh kan, saya harus punya duit banyak supaya cinta bisa saya dapatkan, cinta ataupun apapun yang bisa saya dapatkan. Ya memang, tetapi kan toksik. Kenapa? Karena pikiranmu sudah negatif. Jadi di sini semesta mau pola pikirmu dirubah. Ya harus bisa lebih positif. Dan pada saat kamu sudah mempunyai apa, ya jangan terbuai dengan omongan mulut ember, ya. Kan banyak orang yang nyanjung kamu langsung, oh iya yuk kita jalan yuk, ayo kita beli ini yuk, oke. Ya makan puji. Padahal kamu nggak tahu bahwa mereka hanya memanfaatkan kamu. Disanjung-sanjung dikit kasih keluar duit, disanjung-sanjung dikit traktir. Ya. Jadi semesta mau sampaikan, jangan khawatir. Kamu sudah mempunyai kelimpahan dari kamu lahir tuh udah ada. Sekarang kamu sadar tidak? Kamu itu sadar tidak, Scorpio? Kalau kamu itu penuh dengan kelimpahan. Ya. Kalau kamu sadar berarti kamu tahu bahwa oke, saya tinggal mau menerimanya saja. Dengan cara apa saya mau menerima? Naikkan vibrasimu. Kamu harus berbahagia. Jangan ngoyo-ngoyo mencari dengan cara licik. Ya perginya juga cepat karena instan. Yang semesta mau sampaikan adalah proses itu. Karena setiap proses itu ada pembelajaran untuk hidupmu jauh lebih baik dan bisa menjadi berkat untukmu dan orang lain. Nah itu yang bisa kamu pertanggungjawabkan di akhir nanti. Bahwa ternyata saya hidup di dunia itu ada fungsinya. Fungsinya baik, bukan fungsi buruk, ya. Di sini ada the devil, di mana dirimu sendiri terkadang menyalahkan dirimu sendiri. Saya begitu bodoh. Kenapa ya saya bisa terjerat cinta yang palsu? Saya begitu bodoh. Kenapa ya saya bisa mendapatkan orang-orang yang seperti gitu? Ya kamu menyalahkan dirimu sendiri atas kebodohanmu. Padahal sebenarnya ya sudah, nggak usah menyalahkan diri sendiri. Itu semua pelajaran. Atau menyalahkan orang lain, no. Itu pelajaran buat dirimu supaya kamu ke depan lebih berhati-hati. Supaya tidak jatuh dalam jurang yang sama. Perangkap dari orang-orang toksik. Macam contoh kamu punya hutang, kenapa ya saya mengambil hutang dulu ya, saya hidupku nggak tenang ya. Itu kan jangan disesali, harus dijalani. Kamu harus bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil di masa lalu. Ataupun mungkin kamu sekarang kondisinya kena karma, ya kamu dapat karma, ya sudah jalani. Karma itu untuk, ibaratkan kamu punya hutang yang mau dibebaskan. Lewati karmamu, selesaikan karmamu, jalani. Karena kamu mau dibebaskan dari hutang-hutang itu. Kamu harusnya bahagia. Kamu menjalani karma itu karena kamu mau dibebaskan, mau dibahagiakan, dilepaskan dari penderitaan itu. Yang mana sekarang kondisinya ya kamu harus ngoyo-ngoyo untuk membayarnya. Kalau kita punya hutang kan kita harus membayarnya. Contohnya ya, saya mau beli itu tapi saya punya hutang. Enggak deh, saya mau membayar hutang saya. Tapi pada saat kamu bebas, kamu bisa membelinya lagi. Jadi jangan takut. Karena semua itu ada pembelajaran untukmu. Ya. Tuh, the moon. Dimana kamu merasa sepi sendiri. Ya. Bulan itu kan ibaratkan pada saat gelap hanya bulan yang bisa masih bercahaya ya. Tetapi kan sisi dunia kan tidak bisa kita lihat, masih tetap gelap. Ya, walaupun ada cahaya bulan tapi nggak seterang matahari yang kita bisa lihat seluruh dunia, keindahan dunia.
Seakan-akan hidupmu tuh kayak kelam. Kamu dipenuhi dengan kelimpahan tapi selalu merasa kekurangan. Kamu dipenuhi kebahagiaan tapi merasa selalu sedih. Ataupun mungkin kondisinya kamu di tengah hiruk bingar dunia yang gemerlap ya, tetapi merasa sendiri. Kamu dikelilingi banyak orang tapi merasa kayak sepi, sendiri, nggak ada mood saat ini. Karena semesta mau mengajarkanmu untuk lebih tenang, mendekatkan diri padanya. Jangan melihat kesepian, tapi nikmati kesepian itu untuk bisa mendengar suara Tuhan, suara semesta untukmu. Apa yang dia mau katakan kepadamu. Contohnya kamu mendengarkan readingan ini, berarti panggilan jiwamu. Semesta tidak begitu saja kamu ketemu readingan coaching saya ya. Kamu mendengarnya berarti ada semesta yang ingin sampaikan lewat saya untukmu, bukan dari saya untukmu, no, tapi semesta yang mana kamu harus ikuti, bukan hanya mendengar tapi harus dilaksanakan. Ngapain dengar-dengar? Kebanyakan manusia itu hanya mendengar tapi tidak mau action. Nah, salahnya di situ ya. Jadi semesta mau jangan sepi, kamu itu penuh dengan cahaya ya. Ibaratkan kamu tuh star ya, kamu tuh punya power. Kenapa kamu kayak langsung down? Harus bangkit ya. Jangan pernah khawatir ya. Jangan pernah merasa marah pada diri sendiri ataupun orang lain. Jangan menyimpan dendam ya. Jangan merasa sepi, jangan merasa takut, galau, cemas. Ada semesta yang melindungimu, ada Tuhan. Terkadang kamu tuh berpikir iya semesta ada, tapi kayak macam hatimu tuh kayak macam kayak ada nggak ya, kayak macam nggak ada deh. Bener kan? Kamu banyak doa tapi kayak doa itu hanya untuk ya doa aja gitu. Tidak rasa bahwa Tuhan itu hadir dalam diri saya saat ini, dalam jiwa saya. Padahal semesta itu ada untukmu, Tuhan itu ada untukmu. Nah ini sekarang mungkin kondisinya kamu lagi terpuruk, semesta mau bilang, datanglah padaku, dekatlah padaku. Saya mau mengajarimu. Saya mau menguatkanmu. Saya mau membimbingmu dan mengarahkanmu. Saya akan memberikan petunjuk untukmu supaya kamu keluar dari keterpurukan. Tapi bagaimana kamu bisa mendengar suara Tuhan kalau kamu hidupnya dipenuhi dengan circle toksik atau orang-orang toksik atau pekerjaan toksik, bahkan dirimu sendiri yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi banyak doa di tempat yang sepi, yang tempat yang tenang. Kita sesuai tema kita ya, ketenangan. Ketenangan kan berarti kita tidak ngoyo-ngoyo untuk mencari apapun. Karena kita merasa kita sudah mempunyai itu. Apalagi kalau orang tetangga atau sahabat, wah udah punya iPhone, udah punya rumah baru, udah punya mobil baru. Saya kok gini-gini aja. Ya itu karena rezekinya saat ini. Kamu bersyukur, bekerja, pasti suatu saat kamu punya juga. Untuk saat ini belum waktunya. Karena belum rezekimu. Rezeki kita tuh takarannya beda-beda. Dan waktu pun diberikan itu beda-beda. Bukan hari ini dia punya iPhone, kamu juga punya iPhone. Kan kondisinya beda. Dia punya iPhone, kamu juga oke. Bulan depan saya punya iPhone. Akhirnya kredit. Ujung-ujungnya gak bisa bayar. Hutang di mana-mana. Hutang kartu kredit numpuk. Bingung. Mana yang mau dibayar nih cicilan. Ya. Akhirnya mumet. Bagaimana mau mumet mendengarkan suara semesta, suara Tuhan kalau kamu mumet? Ya. Jadi hiduplah bersederhana. Jangan hidup dengan kata orang, ya. Hidup dengan pola pikirmu sendiri, jangan mau disetting. Ya, di sini ada Five of Cups ya. Di mana dari pola pikirmu, dari suara hatimu. Kalau logikamu dan hatimu tidak sinkron, berarti ada sesuatu yang trouble. Bahwa pikiran alam bawah sadarmu atau jiwamu menolak akan apa yang kamu pikirkan itu. Biasa kan kita rasa tidak nyaman kan, aduh kok saya nggak nyaman ya. Padahal saya sudah kerja di sini tapi kok saya nggak nyaman. Berarti hatimu tuh tidak sinkron dengan pekerjaan itu. Berarti itu sama saja toksik buat dirimu. Kenapa? Karena jiwamu menolak. Walaupun mungkin logikamu, saya sudah nyaman di tempat ini, nggak panas-panasan, dapat gaji tiap bulan. Ya, tetapi kalau kamu menolak berarti itu bukan passionmu, bukan hokimu di situ nanti. Ya mungkin hoki dapat duit begitu aja, tapi nggak merasa bersyukur, malah kurang-kurang terus. Ya. Jadi jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Wah, dia sudah kerja
di kantor itu, saya juga harus kerja kantor itu. Padahal mungkin kamu talentanya jadi pengusaha. Ya. Nah, ini contoh. Ini kamu bisa mengambil kesimpulan dari dirimu sendiri. Saya harus keluar dari keterpurukan. Bagaimana mau keluar keterpurukan kalau banyak hutang? Ya selesaikan dulu hutangmu, baru keluar dari keterpurukan. Nggak bisa langsung keluar dari keterpurukan begitu-begitu aja. Selesaikan dulu. Keluar dari keterpurukan kan bukan langsung selesai begitu saja. Toh masih banyak keterpurukan-keterpurukan lainnya yang akan datang kepadamu di mana kamu mau naik kelas. Selama kamu bisa naik kelas, hidupmu akan jauh lebih up. Jadi setiap proses ataupun mungkin masalah, selama kamu bisa menyelesaikan dan tidak lari dari masalah, kamu akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Karena itu proses pembelajaran untukmu. Dari masalah-masalah itu kamu bisa menjadi pribadi yang dewasa, bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Ya. Jadi jangan ada rasa khawatir. Hidup juga bersederhana. Jangan ikuti gaya orang dan ikuti gengsi. No. Gengsi itu nggak ngapain. Kalau kita mampu nggak apa-apa. Tapi ini kan yang saya maksud ini, orang kamu sudah tidak mampu tapi memaksakan diri. Akhirnya jiwamu yang sakit, jiwamu yang stres. Ya, wih saya kelihatan baik-baik saja tapi hatiku nih wah sangat luar biasa sedihnya. Bener kan? Wah di luar saya kelihatan gagah berani, padahal sebenarnya waduh saya ini sakit hati, saya lagi takut ya, jangan sampai besok saya nggak bisa bayar cicilan, ujung-ujungnya barang-barang saya diambil, disita ya. Biasa kan gitu, muka kita kentara baik-baik saja tapi jiwa kita kadang-kadang bertolak belakang. Kenapa? Karena tidak seirama. Makanya hiduplah bersederhana, sesuai kebutuhan bukan keinginan ya. Dan terakhir tuh ya, jangan jadi toksik untuk diri sendiri, jangan menyimpan dendam dan jangan terlalu baper. Ya, Five of Swords, dimana terkadang diri kita sendiri yang menjadi benalu buat kita gitu loh. Ya, macam contohnya ataupun jadi menikam diri kita sendiri gitu karena dendam kita, emosi, amarah, sakit hati. Kalau apa yang sudah terjadi di masa lalu kita nggak bisa balikin, kita hanya bisa mengambil pelajaran. Yang kita bisa rubah atau bisa memperbaiki adalah masa depan kita dengan pola pikir yang baru, dengan jiwa yang baru, dengan semangat yang baru ya. Gak usah terlalu baper, orang mau bicara ini ya terserah, buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan salah, bukan malah kita berkuar-kuar membalas apa yang dia katakan kepada kita. Ujung-ujungnya orang yang tidak tahu masalah, wah ternyata tahu, heboh lagi. Yang malu siapa? Kamu. Membongkar aib-aibmu sendiri. Apalagi kalau ada masalah rumah tangga, masalah hati, pacar, dan mungkin masalah lainnya. Berkuar-kuar di sosmed. Ngapain berkuar-kuar di sosmed? Gak ada untungnya. Kamu harus bisa berkuar-kuar dengan semesta. Curhat dengan semesta. Terkadang kamu curhat dengan orang lain, ujung-ujungnya kamu trouble dengan dia malah menjadikan rahasiamu sebagai pancingan untuk menjatuhkanmu atau memancingmu supaya kamu lebih down lagi. Wah, saya ancam kamu ya, saya cerita ke dia tentang rahasiamu ya. Nah, ini hati-hati. Jadi lebih dekat dengan semesta. Semesta ingin kamu lebih dekat dengan dia, dan jangan takut tentang apa yang akan terjadi padamu di hari esok, karena dia tahu rancangannya sudah ada untukmu, rezekinya sudah ada untukmu, sudah ada, tinggal kamu mau terima atau tidak. Ya. Jadi seperti gitu. Jadi sesuai tema kita, untuk bisa mendapatkan ketenangan dalam jiwamu ya, maafkan orang di masa lalu kamu. Banyak berdoa, banyak berserah. Jangan pernah khawatir, selalu merasa bersyukur. Kamu tuh dipenuhi kelimpahan. Kamu harus punya kesadaran itu. Dan tinggal kamu mengambilnya. Tinggal kamu mau menerimanya. Bukan kamu mencari, ini kan kamu mencari. Berarti kamu merasa bahwa diri kamu tuh ibaratkan belum punya apa-apa. Ya. Jadi jangan khawatir, semua tuh akan baik-baik saja. Selalu berpikir positif, ikhlas, dan benahi dirimu. Kalau orang pro dan kontra terhadapmu, anggap aja biasa dalam kehidupan, karena kita manusia tidak sempurna. Wajar kalau kita dibicarakan ketidaksempurnaan kita, tetapi buktikan bahwa ke depan apa yang kamu bicarakan tentang saya itu salah, dengan cara bukti nyata bahwa kehidupanmu jauh lebih baik ke depannya, lebih bermanfaat malah untuk orang lain dan dirimu, bisa menjadi berkat untukmu dan orang lain. Seperti gitu ya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.